Ayo. Hati-hati. Aman. Hati-hati. Kamu yang kecil begini mau adu minum sama orang. Apa sih masa muda itu? Pikiran kekanak-kanakan tubuh liar. Sok romantis sok berani. Shenyu, kamu punya dua pilihan sekarang. Pertama, aku antar kamu ke kamar istirahat. Kedua, aku temani kamu jalan-jalan biar mabuknya hilang. Tapi apapun pilihanmu jangan berisik. Nanti ganggu tetangga dan tanaman. Jalan-jalan. Ayo. Masa muda. Ayo. Datang. Hati-hati aku. Aku beneran gak nyangka. Minumannya seburuk itu ya. Minumanmu yang terbaik deh. Sana. Sana ya. Sini. Aku tahu ini sini. Hati-hati. Diam di sini. Hati-hati. Tunggu. Waktu sudah berubah. Terima kasih reuni. Biar aku tahu artinya waktu berubah. Kamu punya dia, aku punya anak. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan.
Shen Yu. Shen Yu. Sudah jam berapa ini? Hari ini masih banyak acara. Lihat kamu nggak pakai sepatu, nggak cuci muka. Kamu bilang nggak pasang alarmnya. Banyak orang nunggu kamu nggak tahu ya? Waktu kamu nggak tahu ya? Aku selingkuh. Kemarin malam aku kan mabuk. Terus Huawei masuk ke kamarku. Dia terus mencium dan memelukku aku. Aku nggak tahu kenapa aku bisa melakukan hal itu. Tapi aku beneran mabuk, kamu tahu. Tapi aku sudah menikah dan punya anak. Gimana aku bisa melakukan hal itu? Aku benar-benar menyesal sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku menjelaskan ini ke keluarga? Aku benar-benar mabuk, percayalah. Aku benar-benar mabuk, kamu mengerti. Aku tidak sengaja. Apa kamu serius? Aku benar-benar mabuk, bagaimana ini? Bagaimana aku menjelaskan ini? Aku benar-benar mabuk. Bajumu masih baju kemarin. Apa ini tidak salah? Ini mimpi. Ini reuni sekolah. Membuat semua orang bingung dan tidak tahu arah. Tidak benar kan, aku hampir mati ketakutan. Aku. Ini. Jangan bilang siapa-siapa. Lihat dirimu. Belum pulang. Kamu masih ada urusan hari ini, setidaknya tidur sebentar. Kenapa dingin? Kamu kedinginan. Kamu kedinginan. Buat apa bertanya, sok peduli. Kamu kenapa? Aku kenapa itu bukan urusanmu. Kamu siapa buat aku? Kalau ada masalah bicara saja. Kamu ngomong gak jelas mau bilang apa. Kamu malah kesal. Aku minta kamu beli makan malam, kamu malah hilang. Bikin aku makan mie goreng minyak jelantah, kamu malah kesal. Lihat. Bisa nggak kamu lebih peduli padaku? Cuma sedikit permintaanku tinggi. Perasaanku bagaimana, kamu pernah peduli? Aku merasa apa tentangmu kamu tahu? Tubuhku sehat, nggak makan enak, nggak kamu pernah perhatikan. Kamu gak kena masalah ya? Aku takut kamu berbuat sesuatu di luar. Kita bicara di rumah. Aku nggak mau pulang. Kamu mau apa sih? Aku cari masalah sendiri. Xiao Wei. Bisa nggak? Xiao Wei Gu Xiao Wei. Aku kena kanker payudara, kamu tahu kanker. Apa maksudnya kapan itu? Ditemukan saat pemeriksaan kesehatan. Lalu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Telah didiagnosis. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku ini orang bodoh, kamu tidak tahu ya? Beneran sih bodoh banget. Kan sudah kuberitahu masih takut. Sok-sokan bawa kamu ke Hotel Jingling. Pengen kamu ketemu Shen Yu.
Ketemu beneran malah nggak tahan. Aku cuma pengen lihat. Kamu masih ada perasaan sama Shen Yu nggak? Karena panik jadi bodoh banget. Nyari-nyari masalah sendiri. Ngapain sih? Aku takut. Yesia, ayo pergi. Tunggu dulu, kamu kesini, aku mau nanya sesuatu. Ada apa? Kamu kesini dong? Apa yang nggak bisa dibicarakan di jalan? Duduk dulu, aku mau tanya. Hua Weilin datang sama Gu Xiaowei kan? Iya, Aku rasa ada yang nggak beres. Kemarin Gu Xiaowei nelpon aku. Bilang temannya punya hotel. Pengen ngurus acara reuni kita. Aku bilang sudah pesan di Hotel Jingling. Hua Weilin sama Gu Xiaowei juga nginep di sini. terus maksud kamu apa? Kamu bilang dia sengaja. Kamu pikir Gu Xiaowei tahu kan? Waktu reuni kita. Kalau temannya beneran pengen ngurus, harusnya dari dulu hubungin kan? Mana ada reuni sehari sebelumnya belum pesan hotel. Dan waktu aku bilang Hotel Jingling, dia juga nggak ada reaksi kan? Secara logis dia lagi dinas. Kebetulan juga nginep di hotel ini. Terus reaksi spontannya harusnya apa? Kebetulan banget. Atau nggak mungkin kan? Kalian juga di Hotel Jingling? Nggak. Ini artinya dia. Setelah telepon sama aku, tahu kita di sini. Baru pesan hotel untuk dia dan Hua Weilin. Setelah kamu bilang begitu aku jadi ngerti. Dia sengaja. Gu Xiaowei emang orangnya nggak benar. Dia tahu kita di sini. Jadi dia sengaja suruh Hua Weilin keluar beli makanan biar kita ketemu. Dia nggak bener deh. Emang nggak benar. Dia punya pikiran apa sih? Dia nganggep aku sama Hua Weilin apa sih? Pakai akal-akalan gitu. Dia cuma mau puasin psikologi anehnya. Dia emang nggak bener, jangan sampai aku ketemu dia. Kalau ketemu aku nggak bakal diam. Sudahlah, dia emang begitu orangnya. Dia bikin aku kesal, ngerti nggak? Ada apa sih? Nggak ada urusan sama kamu, tadinya reuni lancar, dia yang bikin ribut. Dia punya pikiran apa sih kok bisa begitu jahat? Gu Xiaowei. Aku salah ngeliat kamu. Pas aku nikah kamu datang kasih angpau. Ngomongin hal-hal yang bikin baper. Kamu zodiak apa sih kok bisa begitu beda? Muka manis tapi kelakuannya jahat. Shen Yu, jangan gitu. Gu Xiaowei, kamu keterlaluan. Kamu emang suka bikin ribut ya, main-main gini seru ya? Kamu nggak normal ya? Yesia, dengerin aku. Kamu bikin aku ketemu dia. Kamu mau lihat apa? Ngina siapa? Aku kasih tahu kamu cuma bisa ngina diri sendiri. Sudah. Dia lagi capek, butuh istirahat. Biarin dia ya. Hua Weilin, kamu nggak tahu. Biarin dia ya. Shen Yu, nanti aku jelasin. Nggak perlu. Kepala sekolah Fang. Shen Yu, kamu gimana sih? Ada apa? Kamu nggak apa-apa kok.
Wei Ming juga pulang lebih awal ya. Maksudnya juga. Anda tahu jadwal aku. Kalian kasih tahu pasangkan mereka yang kasih tahu aku. Kepala sekolah, mengapa kamu begitu gugup? Aku gugup? Aku tidak gugup. Saya pikir itu terlalu kebetulan. Teman sekelas kita berkumpul untuk mengajar guru kita. Secara kebetulan saya bepergian. Kemudian Wei Ming secara kebetulan dikirim untuk tur. Secara kebetulan aku kembali pada saat yang sama. Apakah Anda pikir itu terlalu kebetulan? Saya pikir Anda harus tahu. Apakah ada perasaan tersembunyi di dalam? Bagaimana aku bisa tahu? Aku pergi dulu. Orang tua keluar untuk membeli makanan. Lagi pula tidak ada yang terjadi, aku akan segera kembali. Tidak ada tur sama sekali. Tidak. Aku bertemu kepala sekolah Fang di bawah gedung. Dia bilang tidak ada hal seperti itu. Orang ini benar-benar. Baiklah, aku akan bicara dengan ibuku. Shen Yu, aku bilang padamu. Saya mengatakan mengapa begitu kebetulan. Mengajar semua guru kami, semua keluar untuk tur bersama adalah tamu yang Anda undang. Saya benar-benar ingin membeli ini. Wei Ming, apa mentalitas Anda? Semua kolega berjalan dengan biaya. Seorang pria berpura-pura bepergian. Aku harus dimasukkan ke dalam kerumunan berasa. Benar. Tidak ada yang terjadi. Apa yang kau ingin aku lakukan? Tidak ada artinya. Siapa yang kau ingin? Apalagi yang harus dikatakan? Apa yang bisa saya lakukan jika tali saya longgar? Aku juga memberitahumu sesuatu yang salah. Percobaan Anda berhasil. Aku tergelincir dengan pria lain. Sudah puas ya? Siapa kalian? Tidak bisa menjalani kehidupan yang baik. An sangat tidak nyaman. Saya harus membuat beberapa ngengat. Saya puas dengan sesuatu yang benar dan salahkan. Siapa kalian? Bukan apa yang terjadi ini. Ada apa? Wei Ming hari ini makan pangsit. Beli daun bawang buat bikin pangsit. Hari ini kita nggak ikut kegiatan. Jangan selalu bersikap begitu dong. Mereka itu orang-orang apa sih? Ada yang galak, ada yang alim. Dan ada juga yang kayak kamu penakut. Pada akhirnya sama aja sifatnya. Cuma punya akal-akalan di dalam hati. Bukan Gu Xiaowei dan Shen Yu yang berantem. Kenapa kamu selalu nyeret-nyeret aku? Nggak nyeret kamu ya? Shen Yu melihat bayanganmu yang menjauh. Baru aku benar-benar mengerti apa itu matahari terbenam seperti darah. Bayangan matahari itu adalah darah yang mengalir dari hatiku. Kalau kamu begini nggak asik deh. Pak Wei. Enggak ada apa-apa kok. Jangan Pak Wei. Anda jangan menyulitkan saya dong. Saya bilang ke Anda aja ya. Sebenarnya nggak ada masalah besar. Cuma Gu Xiaowei ngakali Hua Weilin. Alhasil Shen Yu kena imbasnya. Oke, saya ngerti. Nggak apa-apa, nggak akan ada masalah. Saya tutup ya.
Oke. Gimana sih Wei Ming? Nggak apa-apa kok. Cuma teman-teman ngajak minum beberapa gelas. Jadi ada sedikit ketidaknyamanan. Kasih kakek makan satu, kasih kakek makan satu. Ayah mana ayah? Shen Yu. Sudahlah, saya nggak seharusnya marah ke kamu. Saya tahu kamu juga nggak sengaja. Saya harus introspeksi diri. Saya nggak seharusnya cari-cari cara. Kamu ikut reuni teman-teman. Apa sih infeksi gegabah? Termasuk waktu kita baru menikah. Saya belajar parasut main motor. Itu semua karena diri saya sendiri. Saya terlalu lama nggak merasakan gejolak. Saya ingin kamu membimbing saya untuk berubah. Tapi karena keluarga dan anak sudah berjalan seperti biasa. Seharusnya ya berjalan seperti biasa. Tante, kami datang. Kalian datang cepat-cepat masuk. Bawa banyak sekali, mana habis dimakan. Lauhua lauhua. Cepat, Jateng. paman pembaca lagi surat datang. Ini untukmu. Pembaca ini terlalu antusias. Sudah 100 surat. Puisi tidak akan mati, puisi tidak akan mati. Rp50 satu surat. Berapa orang yang kamu pekerjakan? Semua senang? Kenapa aku merasa seperti sedang menyampaikan pesan terakhir? Jangan selalu berpikir negatif. Dokter bilang asal operasi tepat waktu, risikonya tidak besar. Sebenarnya aku sudah tidak takut lagi. Operasi kanker payudara itu seperti apa sih? Kamu sudah konsultasi, aku juga sudah konsultasikan. Aku sudah download beberapa bahan, kamu juga lihat ya. Sekarang kedokteran sudah maju setelah diangkat. Masih bisa diperbaiki dengan operasi plastik. Pasti payudara asli dan palsu sulit dibedakan. Pasti aku Gu Xiaowei masih seperti dulu. Sempurna. Minum air. Tidak. Kita lihat operasi plastik payudara setelah operasi. Bukan operasi pembesaran payudara. Setelah operasi plastik payudara, suami tidak lagi dekat dengan saya. Setelah operasi sakit dan gatal. Aerola menjadi lebih besar dari dasar botol minuman. 4 kali perbaikan semuanya gagal. Pernikahan hancur, perjodohan terhambat. Tidak lihat. Semua ini di internet bohong. Berapa lama aku menipu diri sendiri baru berani. Seketika disiram air dingin. Baik, tidak apa-apa. Setelah reuni sepertinya semuanya kembali normal. Tapi di hati aku dan dia, merasa ada rasa bosan yang aneh. Yang berbeda adalah, aku akan meledak saat rasa bosan itu datang. Tapi dia sepertinya membiarkan rasa bosan itu, bahkan menjadikan bosan sebagai keyakinan.
Shen Yu mungkin menganggap kejadian di reuni itu sebagai penghinaan. Menjadi malas dalam berbagai kegiatan membosankan. Mau ambil yang mana? Benar, sekarang dia jadi sangat malas. Malas pada dirinya sendiri, malas pada anaknya. Hanya terobsesi dengan permainan Three Kingdoms. Dia seperti aktor kelas 3. Menemukan peran yang sengaja dimainkan. Tidak ada yang mendukung. Kecewa dan bingung. Kamu begini tidak baik ya. Wei Ming, mama papa si kecil Yu itu. Dan permainan kartu dengan rekan kerja itu sulit ditolak. Kami sudah bilang dia sering sekali. Sepertinya terlalu sering ya sayang. Sayang tidak apa-apa. Mama papa tidak apa-apa. Shen Yu sudah dewasa, dia seharusnya tahu batas. Baiklah sayang. Bukan begitu, aku ganti baju dulu. Kamu ganti okok. Kita harus minum air, ayo. Ikut kakek, ayo sayang, minum air. Minum air. Orang selalu melihat pemandangan indah di kejauhan. Dan mengabaikan kehangatan di sekitarnya. Apakah ini benar? Kamu menarik kami tidak pulang kerja. Kamu hanya mau bilang ini ya, bukan Weilin. Kamu ngobrol dengan kami ngomong yang biasa aja. Benar juga. Aku dan Pak Gu mau pergi dinas panjang. Kalian lebih perhatikan awasi beberapa situs dengan baik. Jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, segera telepon aku. Oke, kamu tenang saja. 6 situs 1 orang awasi 2. Bagaimana mengaturnya kalian sendiri yang tentukan. Huawelin, kamu ngapain? Aku sudah dengar. Kamu punya hak apa membagi pekerjaan tanpa sepengetahuanku? Kamu pikir kamu siapa? Mereka itu mudah sekali tidak melakukan apa-apa. Melakukan hal yang benar itu susah. Kalau kamu mau perusahaan bangkrut, serahkan saja pada mereka. Tidak melakukan apa-apa tapi tetap digaji juga tidak mudah. Siapa yang bilang aku mau pergi dinas panjang? Siapa yang bilang? Kamu marah-marah apa sih? Aku tidak membuat keputusan itu, jangan kamu yang menentukan sendiri. Dokter yang menyuruhmu segera operasi. Tapi aku tidak mau hanya punya satu payudara. Lebih baik mati daripada tidak sempurna. Jangan selalu berpikir negatif. Payudara rusak, suami pasti akan menolaknya, bahkan minta cerai. Itu hanya kasus individu. Kalau punyaku rusak, kamu masih mau? Aku mau. Tapi aku tidak mau kamu terikat oleh rasa kasihan. Diam. Kamu lebay apa sih? Sakit cepat sembuh, sisanya urusanku. Kita sudah melalui ujian. Aku kenapa harus begitu? Lama-lama pasti akan. Waktu kita sudah cukup lama. Dari kecil sampai sekarang bukan? Benci. Weilin. Kamu berhenti, jangan lari. Nanti bilang ke bos Huangmu. Di daerah Yunjing ini, banyak yang membantu Pak Gu. Kalau berani buat onar lagi, aku bunuh kamu.
Kulit putih. Aku cuma ingin membantu melakukan hal baik. Aku takut kamu pikir Chen Chen akan seperti aku. Aku dengan kalian ibu dan anak, tidak ada hubungan apa-apa. Tidak pernah ada. Kamu lihatkan cuma buku puisi ini. Terus dibuka-buka tidak mau berhenti sedetik pun. Sekarang ada alasan kalau tidak bisa mancing ikan. Aku terganggu baca buku puisi. Xiaowei sambil Weilin beli air. Kita berdua ngobrol baik-baik. Jangan bantu dia membujukku, oke? Aku sangat takut melakukan operasi ini. Kenapa takut? Weilin tidak mau kamu lagi. Sudah tidak takut lagi. Lalu kamu takut apa lagi? Wanita sih. Wanita itu hal kecil boleh dimanja. Tapi hal besar harus tegas. Kamu lebih penting payudara atau nyawa? Masalah ini jangan sampai bingung. Mana ada semengerikan yang kamu katakan. Paman Hua juga kena kanker. Bukan masih hidup dengan baik-baik saja. Anak muda bagaimana bisa kamu dibandingkan dengan orang tua? Orang tua itu hidup sehari lebih lama berarti sudah untung sehari. Tapi kalian berbeda. Lihat apa yang kamu katakan. Kamu tidak tahu betapa menakutkannya itu. Tetapi untuk pergi ke sisi tempat tidurnya, untuk melihat apakah dia masih bernapas atau tidak. Orang tua itu tidur tanpa mendengkur. Betapa mengerikannya itu kamu tak tahu. Penyakit ini memang seperti ini, menghabiskan waktu begitu saja, sampai akhirnya tidak dapat disembuhkan lagi. Banyak orang baru menjadi penurut setelah semuanya terlambat. Sudah terlambat ketika mereka akhirnya sadar. Aku sudah membelinya. Apakah kamu ingin menjalani hidup bersama Weilin? Apa? Hidup itu tentang makan, minum, buang air, dan tidur. Meski hidup ini hati-hati banget, tetap saja kadang ada insiden kecil. Jadi jangan saling manja-manjaan. Daripada menahan rasa takut dan berpura-pura jadi baik, mending bertahan dengan separuh payudara. Dia mau lihat atau enggak kan gitu? Ya, Weilin. Tuan Hua. Permohonan untuk mendirikan cabang ketiga sudah ditolak. Bagaimana? Oke. Harus diakui kepala sekolah Fang ini punya pandangan jauh ke depan dan kemampuan luar biasa.
Kami semua mendukung sepenuhnya. Apa kamu sakit? Maksudku soal kamu jadi direktur cabang. Sudah mikir apa belum? Jangan ungkit itu lagi deh. Bukan aku yang ngomong kalau kamu nggak bisa ngatur istri sendiri. Emang bisa kamu kerja administrasi? Saat bekerja pesonanya luar biasa. Semua orang tahu itu. Bukan maksudku ngomongin kamu. Kamu egois nggak sih? Kalau istrimu kayak gini kamu bakal kesel nggak? Bukannya udah disepakati dari awal. Mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Aku sudah menahan dorongan untuk tetap jadi diriku yang dulu. Kembali ke arus utama, lihat deh. Dia sudah menyimpang lagi. Kenapa ya menurutmu? Nggak nemu arah apa? Atau emang nggak mau? Atau nggak mau di jalur yang sama-sama aku? Sebenarnya gue juga pernah mikirin ini. Alasannya gue mikir gini karena kita kurang dasar cinta. Weiming terus gimana sama istri gue? Lo bisa lihat ada cinta nggak? Pas marah langsung ngusir gue keluar. Itu namanya suami istri diusir. Nggak tenang terus cari lagi. Sekali marah diganti beberapa bulan manis. Tahun demi tahun seneng aja. Anak muda dalam pernikahan yang lama. Cinta nggak bisa diandalkan sama penampilan. Cuma bisa dirasain. Banyak belajar ya. Dah. Selesai ke kantor gue ya. Lo mainnya kok nggak jelas. Siapa yang tahu cara lo? Ayo ulang-ulang. Cepetan acak kartunya, jangan cuma ketawa aja. Udah. Prajurit kita hampir mati Pak Wei. Pak Wei udah balik. Gue masih mau lumeng-lumeng jago. Shen Yu. Lo main kartu kok selalu bingung sih? Ya iyalah, kerjasama perlu dipikir. Bukan saling ngerti aja. Shen Yu fan-fan mana? Barusan masih di sini kan? Fan, ayo sini. Aku lihat, bapak lihat. Shen Yu, Kok bisa jadi gini? lo kenapa sih? Aku. Aku aja, lo kenapa? Fan mama suruh lo di situ. Kenapa lo sendiri lari ke sini? Bab nggak tahu panggil mama ya? Ngapain teriak ke anak, lo lihat nggak sih? Bukan lo ngapain teriak ke gue? Lo main apa aja tiap hari main. Beneran lo berhenti. Gue nggak sengaja. Aku bertanya padamu apa ini, tidak disengaja aku. Tolong aku. Aku suruh kamu tidak menjaga anak. Aku suruh kamu bermain, aku suruh kamu berisik. Apa yang terjadi denganmu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa-apaan ini, kemari kamu memukul putriku. Memukul putriku, jangan pukul lagi apa yang kalian pukul. Memukul putriku. Sudahlah, jangan pukul lagi, tidak apa-apa. Bayi tidak melihat. Paman, jangan pukul lagi. Maafkan aku. Hari ini, aku agak tidak rasional, sudahlah menantu laki-laki. Kesalahan hari ini ada pada Xiao Yu, karena terlalu berlebihan. Pantas dipukul ayah. Sebagai orang tua kita tidak boleh memihak anak. Begitu kan? Mudah dikatakan, sulit dilakukan. Jangan diambil hati ya. Masalah pasangan suami istri harus diselesaikan sendiri oleh pasangan suami istri. Orang tua tidak bisa bersikap adil dan hanya menambah masalah. Sebelum makan aku dan pasanganku berdiskusi. Fan juga harus masuk ke taman kanak-kanak. Kami akan kembali ke Yunjing. Lama tidak kembali. Kalau tidak kembali rumah, akan ditumbuhi lumut. Xiao Yu, jika ingin orang lain mengerti kamu, pertama-tama kamu harus mengerti dirimu sendiri, benar tidak? Xiao Yu.
Kita sebagai istri dan ibu harus menjadi contoh. Ingin mati saja sangat menyebalkan. Terlalu banyak pekerjaan rumah. Chen. Nenek terlalu banyak pekerjaan rumah, aku pulang. Bibi. Aku pergi dulu. Baik, bagaimana? Apa Xiao Wei sudah menghubungimu? Kamu tahu sifatnya. Dia bilang tidak boleh ada yang menemani. Pasti tidak akan menelepon sampai keluar dari rumah sakit. Terima kasih ya. Ini sudah seharusnya. Aku pergi ya. Weilin, Yesia. apa yang terjadi dengan ayahmu? Mengapa kamu tidak memberitahu kami? Dia pernah berpesan sebelum meninggal. Kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja, dia pergi dengan tenang. Kami juga sudah siap secara mental. Pada akhirnya Shen Yu harus diberitahu. Dan orang tuanya setidaknya mereka tetangga lama. Jika kamu tidak ingin mengganggu mereka, Saya akan menyampaikannya untukmu. terima kasih. Mengapa kamu tidak bersama Gu Xiaowei? Dia sedang dinas panjang, saya menjagakan rumahnya. Pato pernah berkata satu-satunya cara untuk mendapatkan kebahagiaan adalah menghargai apa yang dimiliki dan melupakan apa yang tidak lagi dimiliki. Apa? Jika kamu baik dengannya, pergilah dengan tenang. Tidak ada yang akan menyalahkan kalian. Saya mengerti selama dia mau. Saya akan menemaninya seumur hidup. Apakah kamu baik-baik saja, Xiao Wei? Lao Ju, ada beberapa hal yang perlu saya percayakan padamu. Keberanian saya untuk membuat keputusan ini tidak mudah didapat. Jadi jangan bicara, jangan bertanya. Dan jangan menyela, biarkan saya menyelesaikan pembicaraan ini sekaligus. Katakan. Saya memutuskan untuk menyerahkan perusahaan saya kepada Hua Weilin. Waktu yang dibutuhkan pengacara untuk membuat perjanjian adalah 2 bulan. Selama ini tolong bantu saya untuk Chen. Temukan sekolah yang bagus yang mahal. Berapapun biayanya tidak masalah dan saya sudah menghubungi Taman Jinxiu. Apartemen yang disewa sebelumnya masih kosong. Tolong bantu saya menyewanya terlebih dahulu. Furnitur lingkungan apa saja. Nanti saya akan meminta mereka. Sisanya juga tidak ada. Mengapa tidak ada yang boleh menemani? Apa? Ada ibumu. Bagaimana keadaanmu bisa disembunyikan dariku? Operasi kateter, tidak bisa mandi. Penampilan jelek, bau juga tidak enak. Saya tidak ingin orang yang saya cintai. Di benaknya muncul situasi seperti ini. Baik, saya mengerti. Halo Yesia. Weilin, ayahmu meninggal, kamu tahu. Tahu kamu tidak memberitahuku. Ayahku juga tidak mau banyak bicara. Bisakah kamu ceritakan detailnya padaku?
Aku bilang kenapa akhir-akhir ini aku merasa bingung. Apapun yang kulakukan terasa sulit. Bahkan bosan sampai menarik. Ternyata benar ada indera keenam. Di sana ada masalah, di sini aku jadi tidak normal. Aku sudah kembali. Kura-kura kecil muncul. Shenyu, Cium kamu dulu. Pukul. Asam tahu di panci airnya juga sudah ditambahkan. Langsung nyalakan apinya saja. Kamu tidak main dengan kura-kura kecil lagi. Fan. Wei Ming. Mari kita berdamai. Di balik semua keadaan yang aneh, ada perasaan yang tidak bisa diungkapkan. Bersikap lebih toleran pada wanita. Shenyu, kalau di reuni kali ini, kamu tidak bertemu dengan Hua Weilin. Apakah ini tidak akan terjadi? Shenyu, Gu Xiaowei menggunakan Hua Weilin untuk menekan titik lemahmu. Aku mengerti kamu sedih. Dan aku seharusnya tidak kasar padamu. Maaf, aku minta maaf padamu. Tapi kamu bilang kesedihan ini adalah sesuatu yang sangat internal. Orang lain tidak bisa membantumu menyesuaikan. Hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Tapi kalau kamu sendiri tidak bisa menyesuaikan, maka yang ditekan adalah titik lemahku. Baiklah. Kamu istirahat hari ini. Stasiun di Istana Dewa perlu ganti peralatan. Aku akan periksa ke sana. Besok lusa saja. Besok temani aku. Ganti peralatan butuh waktu lama. Telat sehari tidak apa-apa. Tidak tahu kenapa. Mungkin sudah lama tidak main basket. Tangan agak gatal. Jangan main-main, kamu baru sembuh. Tenang, aku dirawat di rumah sakit setengah bulan. Dan istirahat 1,5 bulan. Sekarang tubuhku kuat. Jangan bilang tidak. Baik. Capek banget. Terima kasih. Sudah lama nggak main. Tangan masih lumayan.
Kamu bilang waktu kecil. Apakah aku terlihat gagah? Sekarang masih tetap keren. Makin jago ngomongnya. Pernah main basket melawan SMP 2. Banyak cowok yang mendukungku. Tapi kamu malah lewat begitu saja. Nggak lihat sama sekali. Di belakang sekumpulan cowok. Kamunya lewat begitu saja. Keren banget emang tipeku. Waktu itu kamu beneran mikir gitu ya? Bahasanya agak ketinggalan zaman. Tapi intinya sih begitu. Keren banget. Jahat banget. Sudah bilang ke Cencen soal pindah sekolah. Aku udah mikir 2 bulan. Aku ubah pikiran. Kamu sama Cencen aja yang pergi, aku nggak. Mama aku mau pergi. Rasanya mimpi ini harus berakhir. Tapi mimpiku baru setengah. Aku mau tetap di sini. Menunggu papa pulang. Dan membangunkanku. Apakah Bapak Huawelin? Ya, Saya pengacara yang ditunjuk oleh Nyonya Gu. saya langsung kembali setelah dapat SMS-nya dia mana. Setelah tanda tangan Anda jadi pemilik perusahaan. Ada surat juga. Katanya setelah baca pasti ngerti. Saya duluan ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sayang. Perjalanan cinta 12 tahunku harus berakhir. Ini akan mencapai puncaknya. Tapi aku takut setelah mencapai puncak, nggak ada lagi keindahannya. Ya meski dulu banyak yang buruk. Diingatan semuanya indah. Karena itu hanya mimpi. Bangun dan masuk ke kenyataan. Kekuranganku akan terlihat jelas. Aku bukan Venus, aku tidak percaya pada keindahan yang cacat. Jadi hanya bisa lari. Sayang, tolong terima keputusanku. Aku ingin perusahaan ini menjadi wadah semua harapanku padamu. Beijing menyambutmu. Membuka jalan baru untukmu. Pesona yang mengalir penuh semangat.
Beijing menyambutmu. Berbagi napas di bawah matahari. Mencetak prestasi baru di tanah Huang. Xia Wei, Bagaimana kabar Lauju belakangan ini? sudah lama kembali ke kota provinsi, tapi tidak muncul. Pantaskah itu? Belum saatnya beri aku waktu lagi. Wanita yang sulit dimengerti. Bagaimana kabarmu belakangan ini dalam hal karir? Olimpiade sangat memotivasi. Krisis keuangan internasional sangat menakutkan. Kemana arah properti selanjutnya? Penuh dengan kabut. Sulit memutuskan apakah perusahaan harus menyerang atau bertahan. Lauju, aku punya saran untukmu. Pasar itu seperti wanita sulit dimengerti. Investasi itu seperti cinta. Ada yang senang, ada yang sedih. Keputusan itu seperti menikah. Saran apa ini? Sudah, sampai jumpa. Chen makan malam di mana? Bicara. Baiklah teman-teman. Baiklah, terima kasih banyak. Sementara kalian tidak bisa membeli tiket pulang pergi kereta sambil memikirkan Olimpiade, masih ada waktu untuk mendengarkan kursus non-kredit musim panas. Terima kasih, kelas selesai. Shen Yu, Kepala sekolah, bagaimana dengan pertukaran mengajar, sudah dipikirkan? aku belum pernah mengajar guru yang sedang bekerja. Tidak terlalu cocok. Kenapa tidak cocok di ruang kuliah? Di ruang kuliah, siapa yang bisa menakutimu? Kelas musim panas penuh, sesak kamu yang akan dikirim. Cuma mau kasih muka buat kampus. Wei Ming liburan musim panas. Dia nggak ngizinin aku di rumah ngurus suami dan anak. Apa nggak berlebihan sih? Menurutku apa yang dilakukan Kaisar? Pasti ada maksudnya, lihat aja. Kamu ikut program pertukaran mengajar musim panas ini. Bikin kampus kita bangga setelah pulang. Naik jabatan jadi dosen, siapa yang berani protes? Iya kan? Lagian kamu nggak dikirim jauh-jauh. Ke sekolah guru Yunjing Kampung Halamanmu. 1 hari ngajar. Sisanya bisa nemenin orang tua. Kalau nggak tega ninggalin anak, bawa aja sekalian. Kakek nenek pasti seneng banget. Kalian berdua ini berkomplot ya? Mau ngusir aku keluar? Nggak kok nggak. Shen Yu, Pegang garpu di kiri, pisau di kanan. Saat aku nggak ada, langsung santai aja. Ih, mama nyebelin banget sih. Nemenin mama yang cantik makan. Bukan hal yang mudah loh. Kamu yang minta aku nemenin makan. Nanti kalau kamu nemenin cewek lain makan, baru belajar etiket udah telat. Cewek itu sensitif dan nggak masuk akal. Gerakan kecil aja bisa bikin putus. Gu Xiaowei, Shen Yu. Wah, kebetulan banget. Chen sapa tante. Tante.
Chen Chen udah gede banget ya, cepet amat. Gimana kalau kita duduk bareng ngobrol? Aku ada janji sama teman lain kali aja ya. Yuk Chen Chen, dadah. Dadah. Cuma kamu sama Chen Chen ya? Aku sama Chen Chen. Udah hampir setahun sejak aku ninggalin Yunjing. Cuma karena takut hadapin dia dengan keadaan yang gak sempurna. Jadi kamu kabur ninggalin dia. Bodoh banget sih. Biar gambarku di hatinya. Selalu sempurna nggak bagus ya? Kejam banget. Kamu maksud sisi mana? Pergi atau biarkan kesempurnaan tetap di hatinya? Apa kata dokter? Untung operasinya bersih. Payudara juga bisa diperbaiki. Tapi aku tidak mau membuat palsu. Kamu bilang kamu ini sebenarnya apa sih? Bagaimana aku harus menilaimu? Kalau kerja harus bagus, kalau mundur harus bersih. Aku selalu punya gaya ini, salah ya? Lalu kenapa kamu memberitahuku? Minta maaf dong. Reuni sekolah menjebakmu. Ada alasan sakit begini. Jadi tidak terlalu dibenci ya? Tidak bisa jamin tidak akan bertemu lagi. Karena kamu sudah memberikan perusahaan ke Huawei, maka tinggalkan sedikit kenangan. Kalau mau kembali juga bisa. Ini Gus Yawei kan paketmu. Terima kasih. Ada apa? Huawei menjual perusahaan dan mencairkan uangnya. Memberikannya kembali kepadaku tanpa sisa. Tidak tahu dia dengar dari siapa. Bilang aku sedang main futures butuh uang. Aku berharap dia baik-baik saja tapi dia malah mengembalikan modal plus bunga. Dia kamu bilang aku harus marah ya? Atau marah ya? Kupas tidak kupas, satu bayi kangen nenek tidak. Bayi lucu sekali. Simpan dua ya. Kasih satu ke kakek ya, kasih satu ke kakek. Ayah ibu. Wei Ming sudah pulang. Bukan orang tua datang, juga tidak bilang aku akan jemput kalian. Aku kan ada pertukaran mengajar. Sekolah memberikan tiket seri Olimpiade, aku bilang jangan sia-siakan. Biarkan ayah ibu bawa dia saja. Bukan pertukaran mengajar itu, kamu yang pergi. Barusan kepala sekolah Fang masih garuk-garuk kepala sama aku. Universitas normal membesarkanku. Aku tidak bisa tidak memberikan kontribusi sama sekali. Benar seperti yang kamu bilang. Ayah ibu sudah makan belum? Belum. Nanti kita makan bersama ya. Aku bawa barang-barang ini ke dalam dulu ya. Kami saja, kami sendiri. Ke papa. Asal taruh aja. Shuan lagi ngapain sih Shuan? Harus dong. Terlalu kaku. Oke yuk jalan. Ayo. Selanjutnya aku bakal bawa itu. Oke gitu aja. 3 yuk pergi.
Bunga liar pun punya musim semi. Figuran pun punya dunia batin sendiri. Aku capek, aku lelah, aku gak mau lanjut. Kok aku rasa Shen Yu kayaknya sengaja ya. Dia sengaja bikin kita berdua capek banget. Gak bisa nemenin lagi. Jangan bercanda, orang tuanya ke Beijing. Kalau gak ada kita berdua nemenin, dia bakal sendirian dong? Sendirian. Maksudmu dia sendirian? Keberadaannya gak bakal diketahui sama orang lain. Gak boleh nebak-nebak temen pakai teori konspirasi. Itu gak etis. Nebak-nebak. Lihat nih. Shen Yu udah dateng lebih dari seminggu kan. Dia bahkan gak pernah sebut nama Hua Weilin. Mereka musuhan ya. Enggak kok. Shen Yu udah sampai di tempat. Bahkan basa-basi aja. Dia gak mau ketemu. Ini terlalu disengaja ya. Sebentar lagi. Kita bilang aja kita gak ada waktu nemenin. Aku yakin dia gak bakal sedih sama sekali. Lagi ngapain kalian pergi ke makam pahlawan ya? Shen Yu, kita berdua sebenarnya masih banyak kerjaan yang belum selesai. Lagi sibuk ya? Ya udah kalian sibuk aja, kerjaan penting. Oke gitu aja ya. Kalian kan keluarga sendiri, ngapain sungkan? Ngomong aja dari tadi ya udah, aku jalan sendiri aja. Kalian nemenin aku. Oke, hati-hati ya. Tenang aja. Telepon. Ngomong dong kalau ada urusan, sibuk aja loh. Dah, gue pergi dulu. Dah. Makasih. Makasih ya. Lo gak apa-apa kan, gimana nih?